kita akan mencoba menerapkan, ini pastinya menerapkan. Jadi kita mencoba menerapkan teori yang kita dapat, teori yang kita dapatkan dari para dosen-dosen yang kita banggakan, untuk menerapkan secara nyata gitu kan. Bener nggak sih hasil perhitungan teori itu sekian? Bener nggak sih hasil hambatan buah resistor itu sekian gitu kan? Kita coba simulasi, kita coba cek pakai rangkaian kayak gini. Nah, teman-teman nanti coba hitung secara teori ya. Nah, teman-teman tinjaunya di bagian sini, nah. Tinjau di bagian A ini, nah. Bentar aku running dulu ya. Oh, nggak ada grow-nya, bentar. Ya, harus tadikan grow-nya. Hubungin dulu bentar. Nah, teman-teman coba cek besar tegangan. Nah, cek di bagian sini. Ini jangan coba jadi referensi dulu. Kan udah di awal. Tapi kalau secara simulasi kan udah saya jelasin ya. Kalau secara simulasi kita langsung klik juga bisa. Tapi kalau secara dunia nyata nggak bisa langsung klik, langsung tembak di sini satu kabel doang. Harus ada yang hitamnya di bawah. Nah, cek kan teman-teman di sini tinjau di titik ini. Kita ketahui kan. Nah, kan tinjau di sini, tinjau voltnya berapa, lalu hambatan di resistor atau kuat arus di sini berapa. Nah, teman-teman tinjau kuat arus di sini sama tegangan di sini berapa. Nah, nanti teman-teman bandingkan sama hasil perhitungan yang teman-teman pelajari di semester sebelumnya. Sama nggak sih hasil perhitungan secara teori dan secara simulasi gitu. Nah, nanti teman-teman datanya itu ada beberapa berarti ya, data perhitungan secara manual atau secara biasa gitu ya, sama hasil data dari simulasi. Jadi nanti ada satu tabel bahwa hasil perhitungan simulasi, nanti teman-teman cantumin aja hasil yang teman-teman dapatin berapa secara simulasi maupun secara manual kayak gitu. Terus nanti hasil perhitungannya kan teman-teman kan ngitung secara manual ya. Nah, perhitungan secara manualnya jangan lupa dicantumkan di lampiran. Nanti di lampiran cantumkan perhitungan teman-teman. Terus di pembahasan juga teman-teman ngebahas tentang perbandingan dari nilai yang teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman hasilnya itu sama, berarti kalau hasilnya sama itu kayak gimana sih, bagus atau enggak kalau hasilnya sama, benar nggak sih praktikumnya kalau hasilnya itu sama, teori antara simulasi kayak gitu. Tapi kalau hasilnya itu nggak sama, nah teman-teman juga analisis juga kenapa sih hasil perhitungan manual dan simulasi itu nggak sama, diakibatkan oleh hal-hal apa sih yang menyebabkan hasil perhitungan simulasi dan secara manual itu berbeda. Nah, teman-teman cari tahu ceritanya di bentar. Resistor yang volt unggul atau ngan volt unggul? Resistor. Ampere yang volt unggul. Ya, jadi yang dicarinya itu hambatan di kuat arus di resistor sama tegangan di titik A ini ya. Nanti teman-teman hitung, lalu bandingkan hasilnya dengan simulasi. Kalau hasilnya sesuai, kenapa? Kalau hasilnya nggak sesuai juga, kenapa? Ya, itu dijelaskan di pembahasan yang mengakibatkan hasilnya sesuai itu apa, yang mengakibatkan hasilnya sesuai itu apa aja. Terus ntar teman-teman juga tambahin inovasi atau penerapan di dunia nyata tentang rangkaian ini apa gitu. Jadi tugas akhirnya ada 3 ya. Jadi ini karena ada modul, jadi saya jelaskan secara mulut. Jadi teman-teman coba catat nilai di sini kuat arus, kemudian tegangan di sini, lalu penerapan dan inovasinya itu apa kayak gitu. Tujuan dan gimana teman-teman silakan mengembangkan apa yang teman-teman pengen, tapi sesuaikan juga tujuannya dengan
goals atau pembahasan yang teman-teman cantumin di laporan. Kesimpulan juga kan pasti ngebahas secara keseluruhan laporan. Jadi teman-teman tujuannya mau apa nih, mau apa tujuannya. Nah, bentuk pembahasan juga harus sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Minimal itu ada 3. Kalau teman-teman mau nambahin ya silakan, tapi minimal itu ada 3 yang itu. Jadi nanti kita nilainya itu bisa dari tujuan. Jadi kriteria penilaian kita itu dari tujuan, misalkan teman-teman bisa tujuannya apa aja nih. Tapi di pembahasannya nggak ngebahas tentang tujuan yang teman-teman ingin capai. Jadi kan melenceng ya. Jadi saya anggap atau kita anggap teman-teman nggak mengerjakan si tujuan itu. Jadi nilainya otomatis berkurang. Jadi teman-teman harus memperhatikan laporannya kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Itu kan kayaknya ada yang nanya di kolom chat. Oh iya, bentar. Enggak dijawab atau belum? Oke, makasih udah mau ngasih tahu Tirda. Breadboard kayak di Tinkercad, oh nggak ada di Tinkercad, di Artispice nggak ada breadboard. Tapi jadi ini bentuk kita bisa dibilang membuat gambar rangkaian, membuat gambar sirkuit. Kalau di dunia teknik namanya tuh gambar teknik, skematik lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi cuman membuat skematiknya aja. Kalau Artispice benda nyata ya, resistornya ya bentuknya resistor. Kalau mau pakai breadboard ya kita pakai breadboard. Jadi ini secara nyata kalau Artispice itu. Kalau Artispice Tinkercad ya, Tinkercad itu bisa dibilang menggunakan bahan-bahan yang ada di dunia nyata namun ditampilkan di Tinkercad. Tapi kalau Artispice itu cuma sekedar skematiknya aja. Jadi kalau dibilang lebih menarik mana ya lebih menarik Tinkercad. Tapi di Tinkercad itu dia nggak bisa memplot grafik kayak gini, jadi kita memakai Artispice untuk memplot grafiknya gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bebas deh, mau nanya apa aja sebelum ditutup. Apa ini laporannya bentuk kayak semester 1 ada teori dasar teori, kesimpulan kayak gitu-gitunya? Untuk format laporannya nanti dikirim di grup ya, atau udah dikirim atau udah nggak ya? Udah ya? Udah katanya di grup. Format laporannya dicek dulu aja. Boleh dilihat sekarang. Oh iya, ini langsung kayak gitu. Langsung kayak gitu gimana? Ya, jadi langsung ini isinya harus ada yang kita kirimkan gitu. Jadi format laporannya harus ada yang di situ kan ada abstrak segala macam-macamnya. Nah, berarti laporannya harus ada yang kayak gitu formatnya, kurang lebih sama. Sesuai ketentuan yang diberikan. Oh ya, kalau teman-teman, kan saya bilang kan takutnya ada yang berhalangan ya, yang belum ada perangkatnya atau mungkin mati listrik selama 1 minggu. Kalau di Kalimantan kan suka tuh yang mati listrik lama tuh kan. Silahkan minta bantuan ke temennya untuk melakukan simulasinya. Ntar untuk kalau kan mau nggak mau kan tulis tangan ya, kalau yang di luar itu kan. Kalau ngetik di HP kan susah. Jadi bolehlah ditulis tangan buat bentuk gambar rangkaiannya. Kan nanti bakal cantumin ya gambar rangkaiannya di laporan. Silakan boleh digambar pakai tangan. Sudah juga digambar pakai tangan. Tapi kalau mau di print juga silakan, itu bebas gimana kalian nyamannya aja. Tapi yang pasti usahain ada bukti gambarnya gitu. Untuk ketentuan melampirkan gambar, tabel, dan sebagainya itu udah ada di format laporan, silahkan dibaca aja. Ada gak yang bertanya lagi? Dan ini jelas nanti. Jelas kan? Oke. Kang izin bertanya. Ya, silakan. Maaf Kang kalau udah dijelasin, ini judul praktikumnya apa ya Kang? Oh, judul ya. Belum dijelasin sih. Judulnya itu rangkaian 2 loop. Praktikum elektronika dasar rangkaian 2 loop.
Buat abstrak latar belakang sebenarnya improvisasi diri aja ya, buat tujuan juga improvisasi diri aja. Bebas mau apa sih? Yang asal sesuai dengan minimal yang tadi aku sampaikan. Gimana yang nanya lagi? Kang izin bertanya. Ya. Kalau nanti untuk simulasi yang kita lakukan itu nilai dari R1, R2, R3-nya itu sesuai sama yang tadi dicontohkan Akang atau kita bebas aja gitu? Kalau teman-teman mau sesuai yang saya di sini gitu ya, silakan aja bebas. Tapi kalau teman-teman pengen beda, ya silakan juga bebas. Tapi perhitungan juga kan perhitungannya kan menyesuaikan gitu. Sesuai Oke, dengan siap Kang. Terima kasih. ya sama-sama. Jadi kalau teman-teman nggak pengen dicontek nih, kasih angkanya yang ribet aja kan. Jadi nggak ada yang mau nyontek ke teman-teman. Tapi aku saranin sih angkanya beda-beda. Jadi mengurangi potensi orang nyalin gitu. Orang tetap bakal nyalin, tapi ya mereka harus menganalisa aja, suruh berubah lagi gitu. Lagi yang bertanyakan? Nanti tugas lapraknya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dikumpulkannya di Google Classroom. Untuk kelasnya nanti ada yang ngirim atau udah ngirim sih? Udah. Ada Google Classroom-nya udah dikirim. Kita masukin tugasnya di situ. Ada lagi mau tanyain? Nggak ada mungkin ya? Kalau ada yang nanya lagi silahkan di grup. Kalau bersifat private silahkan di personal chat silahkan. Kalau nggak ditanya lagi, sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan room meeting.